Asik. Suara siapa ini asing? Siapa saya? Siapa Anda? Bisa aja saya nanya diri sendiri. Selamat datang di podcast obrolan Babi Bu bersama babanya. Iya. Tapi ini ada saya om. Kan ada baba sama bibu. Saya om-omnya. Oh iya. Omnya Kion. Iya. Saya Danang. Dan hari ini saya spesial membajak Mbak Bibu karena apa? Karena Baba mau ngeluarin kitab. Waduh. Jadi beban gue kalau ngomongin kitab. Kitab bertajuk Bertumbuh Bermimpi. Langsung. Bagus. Yang menarik adalah ini sebenarnya Baba nulis ini tuh selama 2 tahun. Hampir 2 tahun. 1 tahun 11 bulannya dia leha-leha. Iya betul. Gak mikirin apa-apa. Nulisnya aja Anda di Gili Trawangan. Wah. Gimana caranya orang bisa nulis di Gili Trawangan dong? Lagi liburan karena kebetulan. Nah terus? Jadi momen itu gue ceritakan di bagian prolog ya. Kata Baba di sini kalau nanti teman-teman beli. Itu adalah momen ketika akhirnya gue nulis buku. Oke. Gitu, karena ketika gue tawaran itu datang dan gue iyakan, gue masih bingung gue mau ngapain. Sampai akhirnya Anka waktu itu ngusulin ya udah sambil liburan aja karena dia juga butuh liburan gitu kan. Ya udah kita pilihannya ya Lombok, waktu itu Gili Trawangan. Waktu itu hotelnya juga di depan, jadinya gampang kalau ngeliat pantai. Ya udah di situ Anka sama Kion lagi main di kolam renangnya kan di atas. Terus gue ngetik di meja di sampingnya. Ngetik sambil ngeliat laut, sambil ngeliat kapal. Waduh. Ternyata apa ya? Pengalaman sebagai penulis yang gue nggak pernah pikirkan itu akan ada di jalan hidup gue sekarang. Ternyata menyenangkan. Yang menarik adalah yang lo lakukan sebenarnya yang orang-orang dewasa jarang lakukan, Pak. Wandering. Saat lo ngeliat laut, lo bengong, lo gitu ngeliat kapal, tiba-tiba ada aja pikiran yang masuk gitu nggak? Iya. Itu buat Anda. Itu momennya yang kan gue emang tipe orang yang suka ngayal ya dari dulu ya. Ngayal dalam artian ya dalam kebutuhan pekerjaan terutama karena kan ya kita kan sama-sama pernah di radio kan ya. Kita tahu bagaimana mempersiapkan sebuah show, bikin skrip segala macam karena memang kayak bukan Anka yang penyiar gitu ya. Kalau gue kan lebih ke produsernya, orang belakang layar gitu. Banyak ngayal gitu. Kalau nggak ngayal, lu nggak akan bisa bikin program yang menarik kan. Mungkin itu yang mendorong gue juga atau melatih gue untuk jadi gampang sering berhayal sih sebenarnya. Tapi hayalannya nih untuk teman-teman Babi Bu apa sih ngomongnya? Nggak tahu, gue sampai detik ini juga nggak tahu panggilannya apa. Babi Bu mania mantap. Gue kalau acara nggak ada fansnya, gue nggak ada apa nama fansnya, gue mania mantap. Mania mantap. Ya, ini untuk Babi Ibu mania mantap. Yang menarik adalah gue itu sama Baba adalah gue juniornya Baba di SMP. Ya. Gitu. Yang menarik adalah dulu Baba tuh untouchable gitu kayaknya. Kayaknya orangnya sangar dah gitu kayak. Iya ya. Iya tahu. Lo sama Bayu Gedong dulu. Udah. Perawakan gue kayak gimana dulu kalau lo lihat sebagai adik kelas? Iya udah keker, udah gitu pakai bajunya tuh kalau manggung Travis Barker gitu kayak wah aneh. Mudah-mudahan ada yang tahu ya Travis Barker ya. Ada dong. Banyak ya. Jadi ya pokoknya keren, udah keren. Apalagi ini kan bandnya keren emang di SMP gue tuh bandnya keren. Dan bahkan gue MC pertama kali itu mempresent bandnya mereka Hall 88. Di mana Baba di situ ada sama gue ingat banget salah satu orang paling ganteng di SMP 75. Yes. Pangki namanya. Yoi. Sekarang dia ada di hadapan kita. Ada di hadapan kita. Lagi bantuin Instastory. Pangki itu berarti teman dari SD. Anjir. Dari SD. Serius loh? Dari SD, okay. SMP, SMA, kuliah pisah. Harusnya kuliahnya bisa jadi satu kampus tuh sebenarnya. Cuman Pangki waktu itu ke distract. Oh dia lebih suka disco dan track-trackan? Enggak. Oh enggak ya. Ada fokusnya ke hal lain lah dia waktu itu. Jadinya tiba-tiba ya udah mungkin emang sudah berseberangan jalan waktu itu. Tapi memang gue temenan sama dia tuh dari SD. Lah itu cerita-cerita kalau lu bilang tadi lu membayangkan udah gitu flashback banyak. Cerita tentang Pangki ada? Ada.
Oh gitu. Di bab pertama nih Di bab pertama. ada nih Friendship. Di bagian friendship berarti ya. Nih lo lihat tuh ada artworknya cuy. Hall 88. Hall 88. Ini 8 orang. 8 orang. Hall 88. Itu 3 orang. dulu bawainnya Blink sama Green Day. Sama Sum 41. Yang begitu-begitulah, tapi lebih banyak blingnya. Blinknya lebih Blingnya banyak. lebih banyak. Yoi. Gue inget banget dulu Esa manggung pertama itu pakai ini taplak bayi tapi versinya gede, versinya Travis. Taplak bayi lagi. Yang baju tuh cuma kain sama ada tempat lehernya gitu, blang gitu. Udah. Baju apa bukan? Cucian kotor kayaknya ya. Tapi itu menarik ya, lu temenan sama Pangki ngeband bareng. Ngeband bareng. Pernah ngapain aja bareng? Selayaknya anak di umurannya yang lagi mencari jati diri gitu ya. Lagi mengeksplor sana sini, kita mengeksplor dari hal yang baik sampai hal yang kurang baik gitu. Oke. Yang baiknya kayak misalnya ngeband bareng, terus dulu nyoba belajar skateboard bareng, sampai akhirnya belajar breakdance. Iya lagi bener, kalian breakdance. Holy shit, di parkit. Bangsat. Hebat deh. Jadi cewek-cewek ya angkatan gue tuh ya hal itu ke parkit, tahu kita nongkrong parkit gitu. Masa sih? Iya kan? Nggak tahu gue. Lu breakdance di parkit kan? Breakdance sih breakdance. Iya yang terus ya gitulah pas kalian lulus di parkit ada tembak-tembakan itu. Tembak-tembakan apa tuh? Beneran tembakan pistol, Pak. Wah, gua nggak tahu tuh. Iya beneran ada rusuh gitu kayaknya gangster ketemu gangster. Gitu. Gak ada kaitannya tapi. Gak ada. Gak ada kaitannya. Tapi lu beneran breakdance di parkit kan? Iya breakdance. Zaman-zaman dulu kan namanya explore ya, hal-hal yang kayak gitu kan kita mencari gimana caranya supaya lu tuh terlihat keren kan. Kalau gua sih gitu ya. Gak tahu kalau orang lain sih. Momen itu jadi momen yang karena banyak hal ya, kita kan ketika lagi masa-masa sekolah gitu kan pasti lagi puber, ada hal-hal yang sifatnya mungkin kita nggak pede sama diri kita, terus kita lagi mencari apa ya yang gua tuh jago banget gitu. Apakah itu termasuk di dalam khayalan lu untuk menjadi keren gitu? Karena yang menarik adalah kutipan lu nih, gua bacain ya. Dengan berkhayal atau bermimpi yang enak-enak, basah nggak nih? Semesta ini akan membawa kita kepada sesuatu yang memang selalu terngiang di otak kita. Karena kalau lu bilang tadi, lu pengen kelihatan keren karena lu keren. Gue pribadi ngeliat lu keren. Ya tadi gue bilang dari awal, untouchable. Masa sih? Terima kasih loh. Untouchable. Anta bete gitu. Iya. Tapi lebih aman antum. Iya benar. Iya. Karena kan lebih menghormati. Lebih menghormati. Iya, apakah itu bagian dari khayalan lo untuk menjadi keren? Karena di sini kan lu bilang gitu, karena berkhayal yang enak-enak. Ya, kalau berkhayal yang enak-enak tuh gue bukan lebih ke berkhayal gimananya keren sih. Itu udah di luar dimensi dari berkhayal gue sebenarnya untuk menjadi keren gitu. Karena kalau ngomongin ngerasa keren apa enggak, gue tuh nggak pernah ngerasa keren. Karena ini yang gue rasain ya. Ini kita karena ngobrol sebagai laki, gue nggak pernah ngobrol ini sebelumnya. Karena biasanya di samping gue kan selalu ada Anka kan. Gue tuh nggak pernah ngerasa keren karena apa yang harus gue kerenin gitu. Zaman-zaman dulu sekolah pelajaran juga ya karena banyak kegiatan yang kayaknya lebih menarik ya dibanding belajar gitu. Belajar ngerjain PR gitu, aktivitas ekstrakurikuler tuh kayaknya kan lebih menarik ya. Dan gak kepikiran juga untuk menjadi yang paling jago atau yang paling pinter di sekolah. Pengen jadi yang terlihat keren gitu, terutama untuk lawan jenis kan. Pengen dilihat keren, pengen dilihat cool gitu pembawaannya, apalagi di hadapan adik kelas gitu. Tapi ya gue ngerasa ya apa yang harus dikerenin lagi sih dari diri gue gitu, terutama dari sisi fisik contohnya. Kita kan dulu kan pasti akan lebih sering apa-apa ke fisik kan. Iya. Ya itu apa yang harus gue banggain dari diri gue. Masa lo nggak ada dorongan untuk tampil gitu? Dorongan untuk tampil itu ada, tapi ya gue pengen terlihat keren gitu, tapi ketika gue cari ke situ justru ya gue nggak ngerasa apa-apa gitu. Nah kalau pernah nggak ada adik kelas atau teman yang bilang gue suka dia sama gaya lu gitu, lu keren deh gitu? Ada sih. Dulu zaman-zaman di SMA, zaman-zaman di SMP 1, 2 ada. Karena kan biasanya gini kalau temenan ya gitu, lu kan temenan sama Pangki yang emang
yang emang kalau dari awal orang lihat kan anjir bule gitu. Ya kan orang langsung Ini jadi sekarang nih orang yang denger, orang yang nonton sekarang lagi bertanya-tanya Pangki ini kayak gimana nih wujudnya nih. Iya, nanti kita tayangin fotonya ya. Ini dia. Aduh, kebiasaan di TV main ini dia. Jadi kan Pangki kelihatan bule dan lu kan kelihatan lebih lokal gitu. Iya, lebih hitam. Iya, pasti. Karena lebih lokal kan. Bener. Nah, tapi itu tidak membuat lu terus jadi kalah keren sama Pangki gitu. Jadi kalau kalian berjalannya Hall 88 gitu ya. Maaf ya basisnya gue lupa lagi. Gak apa-apa namanya Alex. Mas Alex. Tapi gitu ada ganti juga. Dari Alex ganti ke Alfi. Oke, dua-duanya gue gak kenal. Iya udah jadi fokus keduanya aja ya. Nah dua-duanya ini kalau jalan tuh ya emang keren gitu. Oh gitu ya. Apakah itu efek dari khayalan lu sehingga lu manifestoin ke dalam diri lu tanpa sadar atau gimana? Kayaknya gitu. Kayaknya gitu. Karena mungkin pada saat itu gue mencari-cari kan gimana caranya supaya terlihat keren. Gitu, gimana caranya lu bisa nonjolin kemampuan lu yang emang lu suka. Lu sukanya tuh nggak cuma suka doang ya, tapi lu suka banget. Musik waktu itu, ngeband waktu itu, bener-bener ada yang dikejar gitu. Momen-momen itu tuh membuat gue jadi punya tujuan gitu. Oh gue kalau mau mencapai jalan yang pengen gue ambil tuh garis finishnya ada di situ, gue harus ngapain ya? Lu dari kecil udah bisa berpikir seperti itu? Kayaknya gitu ya, cuma gue juga nggak sadar sih mungkin. Wah keren. Nah terus apakah mempunyai yang menggandrungi itu termasuk yang keren menurut lo? Cewek? Iya. Atau cowok? Kayaknya iya deh. Di angkatan itu udah ada loh yang ngondek-ngondek kan ya? Iya. Udah ada. Iya nggak apa-apa juga. Ya nggak apa-apa juga. Itu kan jalan hidupnya. Itu lu digandrungi sama cewek sama cowok gitu? Apakah itu termasuk impian lu? Apakah termasuk bagian dari keren? Digandrungi sepertinya pada saat itu ngerasanya iya ya. Gue ngerasa kalau orang tuh adik kelas tuh bisa tahu nama gue. Nah, ketemu di koridor bisa negor gue KSA. Kayaknya, halo gitu. Kayaknya ada sesuatu. Ada sesuatu ya. Oke, menarik. Gitu, halo gitu. Ternyata lu selembut itu ya. Tau gitu gue sapa lu dari dulu. Memang banyak yang bilang gitu. Apanya? Kalau gue diem tuh, gue nggak tahu ya. Nggak, kan ada penelitiannya. Itu istilahnya apa ya? Kayak mukanya Kanye West. Padahal dia nggak ngapa-ngapain, tapi kayak bete. Gitu. Kanye West kan gitu kan, diem aja. Ngapa sih ini orang kayak banyak masalah? Padahal enggak. Banyak duitnya. Iya. Ya kan, banyak awardnya. Bener. Tapi gue sih nganggapnya lu keren karena lu juga di SMP lu main musik dan lain-lain. Gak nyangka lu punya kampus. Esa Unggul ya? Iya, bukan punya lu. Okay. Bukan. Kebetulan Pangki kuliahnya di Esa Unggul. Oh gitu. Jadi ada entah mengapa ya Pangki di Esa Unggul, gue di London School. Pangki kayak nggak bisa lepas dari lu ya? Iya kayaknya hidupku gitu. Harus ada Esa. Gitu. Dia jangan-jangan ngerjain tugas juga nggak pernah pilihan ganda, Esa semua. Esai. Sorry. Iya. Berarti kalau digandrungi itu adalah bagian dari kekerenan. Pernah nggak ada yang nyatain, gue suka sama lo? Waduh. Ada lagi. Ada. Kayak apa orangnya? Itu kan masuknya cinta monyet dong. Bener. Ya kan, monkey love. Waduh, pas banget. Anda pengalamannya bagus ini ya. Bisa tiba-tiba masuk, saya nggak ngerti tadi. Bisa tiba-tiba, wah baunya kesini nih. Nyambung. Gimana menurut saya? Yo, menurut saya. Oh iya. Iya, saya dong. Oh, iya, bukan Anda. Bukan saya. Gimana? Ada yang nembak waktu itu? Ada. Tapi kayaknya gue nggak, gue ceritain nggak ya di sini nih. Ada sih kalau ngomongin masalah ada yang nyatain gitu. Cuman memang gue tipenya ya udah kalau lu ada yang tertarik sama gue dan tapi gue ngeliat gue nggak tertarik ya, walaupun secara fisik mumpuni gitu ya kalau gue nggak tertarik aja gitu. Dari zaman cinta monyet itu lu sudah menunjukkan bahwa lu punya kriteria gitu, nggak seruntulan gitu? Enggak lagi. Anjir, semua hal tentang lu runtuh yang di SMP lu. Masa sih? Iya, lu anak band, drummer, keren. Oh gitu ya? Sangar. Sangar penting emangnya? Ya iyalah, kan cewek kalau di pikiran gue dulu sama yang cupu malah sekarang nggak dapat perlindungan dong. Oh. Mau ngapain sama yang cupu, nanti kalau dipalak yang lari cowoknya duluan. Gue mikirnya gitu. Kalau lu kan udah full protection tuh. Kan lu jalan gagah lah gitu hitungannya. Oke. Iya dong. Iya nggak sih? Ya gue gak ngerasa gagah masalahnya.
Ini yang kita lagi mencari. Runtuh nih gue. Bayangan gue tentang lu tuh jadi lembut banget gitu Pak Esa. Iya kali ya, gue nggak tahu. Gue juga ada satu momen memang gue nggak bisa ngedivine diri gue sendiri sih sebenarnya. Kalau cewek-cewek yang ada di sekitar lu zaman dulu, mendivine lu sebagai apa? Ya kita urutannya jangan langsung ke yang serius, yang cinta-cinta monyet dulu deh. Lu pacaran berapa kali waktu SMP? SMP gue pacaran sama yang trial and error ya. Maksudnya ketika SMP kan peralihan dari SD tuh lu kan masih bingung ya pacaran tuh kayak gimana sih? Ya. Cara pacaran tuh kayak gimana sih gitu? Ya. Apakah harus sayang gitu? Apakah harus gandengan tangan? Apakah harus ya ciuman atau ngerjain PR bareng atau kemana gitu? Gue masih nggak tahu waktu itu. Jadinya cinta monyet itu jadi momen ya gue suka-sukaan ya, maksudnya itu momen gue juga mencari, oh ternyata begini ya, momen ketika gue tertarik dengan lawan jenis gitu, Okay. secara fisik terutama kan gitu, pasti kan akan dilihat duluan kan itu. Cuman ada satu poin dulu memang ada rasa minder kali ya, karena minder. Gue tipe yang minder sebenarnya tuh dulu. Oke. Makanya gue mencari gimana caranya supaya gue nggak minder. Ya itu jadi keren. Jadi keren. Oke. Makanya ya udah ayo ngeband gitu. Tapi dengan keminderan lu, balik lagi ke masalah Pangki ya. Pangki tuh suka ngeresain lu nggak sih kayak lu jangan minder dong gitu. Nggak pernah dia. Nggak pernah. Jadi kalau sama Pangki ada ayem aja gitu. Nggak pernah ada perdebatan atau apapun. Kita pun sekalinya pisah gitu ya. Ini gue ceritain juga sih alasan. Jadi mungkin cuma masalah kesalahpahaman sih. Oh oke. Gitu, ada momen yang memang ya nggak tahu ya kan semesta ini kan bisa bekerja dan mengatur skenarionya kan bisa yang tiba-tiba begitu aja. Oke. Bisa tiba-tiba lu yang tadinya memang lu akrab banget sama teman lu gitu, tiba-tiba kok Setuju. ngebawa lu kok tiba-tiba lu nggak kepengen ada gap itu. Tapi ya ada. Dan itu terasa gitu. Ada gapnya. Jadi mungkin emang jalan hidup gua ke sini, jalan hidup dia ke sana. Ya kan? Mungkin gua memang harus memulai circle pertemanan baru gitu ya. Yang gue yakin juga mungkin aja ada manfaatnya, kenapa tujuannya begini gitu. Yang gue selalu mencari sisi baiknya gitu ya. Mungkin aja gue bisa gitu. Ternyata masuk kuliah juga. Ternyata gue dihadapkan dengan lingkungan yang benar-benar berbeda dari yang biasanya gue lakukan gitu, dalam artian SD, SMP, SMA tuh ya nongkrongnya dia lagi gitu, atau enggak paling dia lagi cuma nambah gitu. Tapi ini tiba-tiba berbeda semua, dalam artian ini gue bukan maksudnya ngomongin konteksnya Sarah ya. Temen gue di kuliah laki-lakinya itu keturunan Tionghoa semua. Di London School itu London School kan kampusnya kan emang mayoritas perempuan ya. Makanya gue masuk London School. Enggak juga sih. Enggak, emang bagus banget itu kampus. Ibu Brita Kemal Gani, I love you. Saya gak kenal I love you itu. Lu anak binus soalnya. Sorry. Gitu, jadinya gue masuk sana. Itu pun gue masuk London School sebenarnya. Masuk kuliah itu karena gue nanya ke Pangki. Kai, mau kuliah di mana? London School gue cot. Pangki tuh manggil gue bacot. Dari SD panggilan gue bacot karena gue banyak ngomong. Gitu. London School gue cot. Bagus emangnya? Bagus. Oke deh, gue cari tahu bareng sama orang tua gue, ngelihat tempatnya segala macam, daftar, bayar, masuk gue. Besokannya gue ngasih tahu ke dia, oke, sip. Entah gimana dia nggak jadi masuk. Wah, Anda mentang-mentang ganteng semena-mena Anda Pangki. Gitulah, intinya kayak gitu. Tadi pertanyaannya apa ya? Enggak benar, tapi tadi apakah Pangki pernah mendebat lu dengan keminderan lu karena? Nggak ada. Nggak ada. Nggak pernah. Tapi lu pernah berantem dan akhirnya ya emang ada gap antara kalian, sempat ada gap. Tapi ya namanya jodoh pertemanan ya kalian balik-balik lagi sampai sekarang gitu ya. Iya, dan itu pun berantemnya nggak berantem ya, dalam artian verbal gitu nggak ada. Ya udah lewat. Ya udah, and then ya momen itu ya udah saling heart to heart, ngomongnya juga nggak kencang-kencangan gitu. Ya udah selesai gitu. Itu berlaku juga sama cinta-cinta monyet loh. Ya kayak udahan aja gitu. Kan kalau sama sahabat kan kayak pisah ya udah gitu lah. Ya laki sama laki gitu kayak ada jaminan bahwa antar juga dia balik lagi gitu.
Kalau sama cewek gitu sama cinta-cinta monyet ditambah lo orangnya minder dan lain-lain, apakah ada rasa kehilangan tertentu nggak waktu putus, waktu SMP, SMA juga? SMP enggak ya, karena gue masih nyari tahu gimana sih pacaran ya. Nah waktu itu ya karena satu sekolah lagi dengan Panggi, Panggi itu jadi tempat gue untuk belajar. Oh begini cara pacaran ya, gitu. Karena dia kan ya stok lancar ya, stok opnam dia, gitu. Iya. Privilege, privilege. Emang. Ini dia Gitu. muka Panggi. Gila kita ngomongin orangnya di depan loh, ini ada orangnya. Ya kita nggak pernah ngomongin orang di belakang. Iya, lebih enak Kita di ngomong depan. di depan. Gitu. Jadi banyak belajar gitu. SMA mulai dapat oh ini gaya pacaran gue ternyata begini nih. Tunggu, SMP lu mempelajari apa yang lu pelajari dari Pangki kalau gitu? Bagaimana berkomunikasi sama perempuan. Gimana? Waktu itu Pangki tuh selalu dia bisa punya settingan di mana dia ngomong sama laki-laki, di mana dia ngomong sama pacarnya. Anjir. Ketika dia ngomong sama pacarnya itu benar-benar lembut. Oke. Gitu. Habis selesai ngobrol apa-apa gitu, tak bisa tiba-tiba balik lagi. Bengal-bengalan lagi gitu, geblek-geblekan lagi. Tapi kalau udah sama pacarnya langsung ibaratnya kalau zaman itu kan cuyung-cuyungan kali ya gitu. Cuyung-cuyung gitu loh. Gitu. Oh ternyata begini orang pacaran ya. Terus seru juga. Bahkan sayang banget kayaknya gue gak ceritain di sini. Okay. Ada satu momen gue lagi deketin satu cewek. Ya. SMP waktu itu kalau nggak salah ya. SMP SMA ya. SMP ya Kai. Deketin cewek. Ini emang gue udah suka lama. Setahunan lebih ada. Tapi gue gak berani untuk deketin. Akhirnya ada satu momen handphone udah mulai punya. Waktu itu Nokia kan. Nokia. 8250. Wih tajir. Bukan, itu minjem. Oh, oke. Tapi udah Lagi tajir itu tuh. kebetulan kakak gue yang dibeliin. Oke. Jadi gue minjem, ada satu momen yang kakak gue minjemin sehari gitu. Waktu itu kita lagi ada momen kumpul di rumah teman yang rumahnya kosong. Terus gue bilang gue lagi deket nih sama si perempuan ini. Terus sini gue yang SMS-an. Kakak lo? Bukan, Pangki. Oh Pangki. Jadi gue lagi ngumpul di rumah teman. Iya, Gue boleh iya. karena gue lagi ngumpul. Gue kasih pinjam sama kakak gue untuk ini bawa handphone deh buat gaya-gayaan lo. Zaman dulu kan gitu ya. Mungkin zaman sekarang kan enggak, handphone udah jadi barang wajib. Ini buat gaya-gayaan lo. Gaya-gayaan. Nah kebetulan kan, ya gue lagi deket juga sama si cewek ini. Singkat cerita, Pangki sini gue aja yang ini, lu terima beres aja. Oke terima beres. Besok paginya apa? Gue udah jadian. Gila. Oke Cupid yang bikin Pangki. Jadi selama gua ngasih selama apa namanya gua kasih ke handphone itu ya gua main sama yang lain karena kan lebih dari waktu itu kita kan sekali ngumpul tuh bisa 5 orang, bisa 6 orang gitu. Ya udah dia slow aja gitu di mana gitu karena rumahnya kebetulan kan agak luas ya. Ada tingkat 2 gitu, jadinya gue di bawah, mungkin Pangki di atas atau sebaliknya gitu. Ya udah, terus tengah malam tuh terakhir dia ngupdate, nih lu lihat, Cot, udah miss you coy. Gila. Dak, besok paginya udah pacaran gue. Gila. Mungkin dia sadar abis itu, kok berubah ya? Makanya gue putusnya cepet. Oh gitu. Kayaknya gitu. Karena tuh cuma 2 mingguan apa, abis itu dia minta putus. Itu hati lu gimana? Pertama kali nangkep kayak gitu. Ya sakit lah ya. Maksudnya kan itu cewek yang udah Lu incar. gue incar gitu. Itu the real mantan lu tuh. Dibilang mantan juga gue gak ngerasa mantan kan karena nembak kan Pangki bukan gue. Oh iya. Setengah-setengah perjalanan. Setengah-setengah. Pokoknya gue tuh kayak lagi sama calo gitu. Oh gitu ya. Nih. Pangki tuh ngilang tau gak lu ngapain? Ngapain? Bakar menyan. Dia bakar menyan. Ditaruh fotonya. Taruh foto sama nomor handphone. Gitu. Langsung dapet. Gila Pangki keren ya. Keren dia. Ya maksud gue yang menarik justru setelah lu itu SMP atau SMA? Itu tuh SMP deh. SMP. SMP. Pas SMA apa yang berubah dari seorang Esa dalam mendekati perempuan? Berbeda dalam artian gue pasti akan mencari. Gue tuh yang nyamannya gue deketin cewek tuh kayak gimana ya? Kalau Pangki kan terkesan manis. Kalau lu kayaknya lempeng-lempeng aja manusianya gitu. Mau perhatiin nggak lebay gitu atau gimana? Iya kayaknya gitu deh. Oke. Gue ada kalau zaman dulu sih lebih gini sih. Bukannya Pangki lebay ya? Iya bukan. iya. Ya kalau dia ngerasa gitu ya. Anda sadar berarti.
Lebih ke ini sih gue ketika pacaran itu gue jadi ini udah jadi pacar gue. Oke. Jadinya entah gimana kok gue ngerasa ada rasa tanggung jawab ya. Nggak tahu gimana gitu kayak. Tanggung jawab. Maksudnya dalam artian pulang harus nganterin dia pulang gitu. Terus. Itu lo keberatan nggak? Enggak lagi. Enggak. Karena mungkin gue sudah terbiasa kali ya kan gue. Hidup gue tuh zaman gue SMP atau SMA lah ketika gue udah dikasih motor gitu ya. Kehidupan gue tuh nganterin 2 adik gue. Oke. Nganterin kakak gue. Sama nganterin nyokap gue ke pasar. Jadi SMA tuh gue udah mulai nganterin adik gue yang masuk SD, adik gue yang paling kecil. Terus nganterin lagi ke SMP. Habis itu balik ke sekolah gue. Oke. Gitu. Nah pas lagi kuliah pun suka begitu tuh. Kadang gue pas lagi kuliah nyambinya gitu. Gue ada momen juga nganterin kakak gue. Oke. Gitu. Jadi karena kakak gue juga kerja gitu. Terus akhirnya ya udah gue yang nganterin itu. Gue belajar nyari duit. Oh, lu nyari duit gimana pertama? Ya itu. Jadi ketika momen lagi kuliah situ ya. Lu mulai nyari duit. Gimana caranya lu punya penghasilan lebih ya. Karena kan ya anak kuliahan kan juga pengen gaya ya. Betul. Pengen jalan. Pengen ke mall gitu, pengen makan yang enak gitu. Lagi pengen-pengennya tuh. Lagi pengen-pengennya kan emang. Iya. Tapi kan kondisi gak bisa. Benar. Gitu, akhirnya ya kakak gue karena sudah kerja, waktu itu gue jadi tukang ojeknya lah. Oh menarik. Jadi ketika kuliah tuh gue, ini lompat-lompat ya tadi SMP, SMA. Intinya gue dari SMA sejak punya motor tuh kerjaan gue tuh nganterin. Iya. Gitu, mulai dengan nganterin adik gue sampai nganterin pacar gue. Oke. Mantan gue. Nah kuliah pun sama. Pagi gue nganterin adik gue. Jadi gue nganterin adik gue ke SMA, nganterin adik gue yang ke SD atau SMP waktu itu ya, ke SMA deh. Habis itu gue balik lagi ke rumah, gue nganterin kakak gue ke kantornya, balik lagi ke rumah, nganterin nyokap gue ke pasar karena gue kuliah siang kan. Lu laki banget deh. Gitu ya? Iya. Itu gitu. Mantan lu nggak ada yang, maksud gue nggak ada yang ngontek-ngontek lu pengen mengharapkan kejantan. Kelaki-lakian itu, maksud gue itu kan sangat gentleman gitu loh. Dianterin tapi nggak pakai misu-misu. Sekarang coba, iya dong. Yeah. Nganterin tuh bukan suatu hal yang gimana gitu. Tapi buat lu itu act of service lu gitu. Nah mantan lu nggak pernah ada yang waktu SMP SMA ya, nggak pernah ada yang balik lagi kayak nanya, hey, ada nggak ya? Yuk. Ada waktu kuliah sih. Maksudnya gimana? Ada waktu kuliah, lebih ke mantan kuliah waktu itu. Yang tiba-tiba ngechat gitu sih ada. Apa ya? Jatah mantan gak sih? Lu sikat juga? Jatahnya diambil gak bang? Kayaknya cuma dicolek-colek dikit deh. Ya, wings biru kali ya. Cuman, takut keterusan. Iya benar. Berarti tapi memang ada ya, yang maksudnya kehilangan sosok lu gitu di hidupnya mereka gitu. Nggak tahu ya, tapi mungkin aja ada ya. Lu pacaran berapa kali sih? Yang ngerasa serius ya? Lupa lagi gue nggak ngitungin. Putus nangis berapa kali? Tiap kali. Anjing. Tiap kali gue. Gue tuh cengeng. Gue tuh cengeng gue. Wah gila. Gue tuh cengeng. Gue pikir tuh lu kalau diseset keluarnya oli. Ternyata aspal. Robot anjir. Gue pikir lu anjir ternyata lu lembut banget ya. Nangis gue. Gila. Apaan aja gue tangisin. Enggak, maksud gue ini pasti teman-teman Babi Bu pernah dia ngomongin ini gak sih, maksud gue? Enggak pernah. Baba yang segini sangarnya nih. Ya kan gue kan dengerin podcast Babi Bu juga kan, maksud gue kayak laki gitu. Ajek gitu, tapi lembut gitu ternyata gitu. Iya kali ya. Gak tahu ya. Di buku ini lu menunjukkan itu gak? Sisi kelembutan gue. Mungkin gak tahu ya, sisi lembut tuh lihat dari sisi mananya gue juga bingung sih sebenarnya. Cuma kalau gue nunjukin gue sayang gitu ya ke orang yang memang gue sayang, ya gue tunjukkan dengan itu dengan ya gue harus act something gitu loh. Gue harus melakukan sesuatu. Kalau zaman dulu tuh ini telepon-teleponan gitu, kayak udah kamu duluan yang tutup. Iya. Tahu-tahu subuh. Lu menjalankan itu? Enggak. Menjalankan praktek mistis itu. Kamu duluan. Enggak, kamu duluan. Kamu duluan gitu. Pernah sampai begitu sih, pernah ngerasain. Pernah. Ya menyenangkan lah ya gitu. Cuman kan
ketika lu makin berkembang gitu, lu merasa apaan sih, kok ngapain sih dulu gitu, sampai yang kamu tutup duluan, tahu-tahu udah subuh gitu kan, ngapain gitu. Atau juga lu besok mau ketemu atau lusa lu mau ketemu bisa say hi lagi, cuman kan ya udah dimabuk cinta ya. Mabuk cinta gitu. itu. Karena gua kayaknya emang suka di apa ya, dikasih energi cinta itu tuh kayaknya gua tuh craving itu tuh. Gue tuh mencari itu. Menarik. Jadi gue selalu mencari dari mana aja gitu. Apa karena lu selalu memberi ke orang ya? Kan tadi kalau lu denger cerita, kalau tadi lu cerita sebelumnya kan, lu nganterin adek, nganterin kakak, habis itu nganterin nyokap, gitu kan. Terus lu kuliah siang. Abis pulang selesai gue kuliah, gue nggak langsung pulang. Tapi gue nungguin kakak gue. Nungguin kakak gue selesai kerja, habis itu baru gue jemput, baru pulang. Tapi ada satu poin kakak gue akhirnya ngambil S1 juga di kampus gue juga sama gitu ya, di London School. Jadi kakak gue ngambil kelas karyawan yang sore ke malam gitu kan. Jadinya gue keluar tuh udah jam 3 jam 4 kalau gak salah. Kakak gue tuh baru masuk mungkin jam 5 atau jam 6, baru selesai jam 9 atau jam setengah 10. Nah di situ gue nungguin kakak gue. Lu pacarannya gimana kalau kayak gitu? Di sela-sela gue nungguin kakak gue. Jadi lu tidak pernah mendahulukan pacar dibandingkan keluarga? Enggak pernah. Gila. Nah terus kalau misalnya pernah nggak ada cewek lu nanya gini, oke, kamu nggak pernah ada waktu ya buat aku ya? Kamu pilih siapa? Pernah nggak digituin? Nggak pernah. Karena memang gue sudah apa ya namanya? Ya gue udah ngasih tahu itu ya, maksudnya ini kondisi gue nih. Gue harus ketika pacaran gitu ya, biasanya gue jelasin. Ada tanggung jawab gue nih, biasanya gue jelasin. Salah satunya itu gue harus antar jemput kakak gue. Gitu. Ya kalau menurut dia nggak masalah ya udah. Terus gue bilang juga ya ini gue pekerjaan gue. Pacaran terlama lu berapa berarti? Berapa tahun? 4 tahunan rata-rata. Itu mantan yang paling menyangkut di lu? Enggak, tapi paling berkesan ya. Kesannya gimana? Karena dia anak orang kaya. Gitu. Emang kalau anak orang kaya? Udah dikasih tanda, kita ternyata udah ngobrol udah setengah jam ya. Nggak berasa. Emang dari dulu. Emang kenapa kalau anak orang kaya kesannya kenapa? Anda dapat parcel? Bukan. Ini biar nggak salah tangkap ya. Maksudnya ya dari kalangan yang berada, dalam artian ketika lu sudah kuliah itu kan lu kerja juga belum, lu punya penghasilan juga enggak, lu masih numpang sama orang tua lu masih dikasih uang jajan sama orang tua lu, tapi di satu sisi gue juga sadar kalau biaya kuliah gue itu mahal. Karena gue bukan dari orang yang berada, gue untuk kuliah di situ ada kerja keras gitu, ada kerja keras orang tua gue gitu. Nah makanya gue bilang gue nganterin nyokap gue itu karena gue setiap hari itu gue nganterin nyokap gue ke pasar untuk belanja. Jadi nyokap gue catering. Jadi karena gue nggak mau nyokap gue itu kesusahan, harus jalan atau naik beca terus naik angkot gitu ya. Karena bayar ojek kan mahal kan. Dulu belum ada ojek online. Iya benar. Masih susah gitu kan. Kalau mau naik ojek juga harus jalan yang lumayan jauh gitu untuk ke pangkalan ojeknya. Jadinya menurut gue itu sia-sia gitu. Jadi mendingan gue yang nganterin gitu. Dan itu gue lakukan. Selama gue kuliah itu gue lakukan. Karena gue tahu kuliah gue bukan anak dari orang yang berada. Orang tua gue masih punya 2 lagi. Adik gue masih yang harus disekolahkan gitu ya. Jadi gue ngerasa punya kepentingan itu, tapi gue nggak bisa kerja gitu. Gue pengen banget kerja gitu. Pernah gue lakukan, gue apply itu ke naruh CV ke Bami GM, ke Starbucks gitu. Zaman dulu kan, kalau lu kerja di Starbucks tuh zaman keren banget kan. Pakai apron warna hijau gitu. Terus lu bisa ngobrol pakai bahasa Inggris. Kan? Oke, maaf. Latte, bla bla bla, sway gitu. Oh jadi lu gila, lu sekeras itu ya, maksud gue seberjuang itu ya. Seberjuang itu. Gue setuju sih jadinya sama bertumbuh lu sih. Lu tumbuh dengan sangat baik sih. Angin lu kencang juga ya Pak ya? Kencang. Angin lu kencang juga ya? Kencang. Lu menghadapi banyak krisis gak di hidup lu berarti kalau kayak gitu? Sering kali. Serius lu? Sering kali. Even ketika ini buku ini masih udah keluar. Krisis itu, problem itu, masalah itu ternyata berlayer-layer, berlapis-lapis. Oke, sebelum ke krisis yang itu gue mau ngebahas dulu tentang quarter life crisis lo. Ini kan ngetrend banget ya di anak-anak muda apalagi sekarang gitu. Walaupun belum nyampe suka banyak yang bilang dia lagi quarter life crisis.
Belum nyampe quarter life. Udah quarter. Iya. Gimana Anda main sih? bulu tangkis. Nah, makanya kalau quarter life crisis lu bisa ceritain nggak apa yang terjadi di hidup lu? Jadi quarter life crisis gue itu momen ketika gue sudah bekerja di radio. Waktu itu radionya adalah 11.4 Trax FM. Anjir keren. Yo, keren. Masih bisa ngomong? Masih bisa. Even tagline-nya gue masih hafal. Coba. 11.4 Trax FM, the youth station for the now generation. Wow. Walaupun gue bukan penyiar. Wow, lu kan produser. Iya, tapi kan dulu pengennya jadi penyiar. Tapi produser esensial tahu. Bener. Ternyata gue menjalani peran gue, ternyata itu peran gue ya gitu. Esensial banget. Sorry ini gue potong sama cerita gue. Waktu itu gue sempat ditawarin lagi jadi penyiar radio. Gue bilang gue nggak mau, gue mau jadi produser. Orang radionya bingung lah. Gimana sih lu gue suruh tampil? Iya, gue mau jadi produser paling mahal di Indonesia dan paling keren. Wish. Kenapa keren? Karena produser kita mana? Halo, lu di mana? Sorry bro, lagi syuting. Yes. Keren gak? Susah banget dong berarti. Tapi kerjaan nyampe terus. Ada tim. Iya, makanya mahal. Gue mau ngeset gitu kagak ada yang terima ide gila gue. Ya gak ada yang berani gajinya. Iya bener kayaknya. Ya belum ada kali ya. Belum ada yang cocok. Tapi quarter life crisis lu justru pas lu kerja. Lebih tepatnya ketika gue memutuskan untuk berhenti kerja. Jadi gue waktu itu sudah kerja di Trax kurang lebih 3 tahun ya. Posisi gue waktu itu sudah menjadi, kalau dulu tuh jenjangnya ya, ketika lu sudah berhasil megang program pagi tuh, dalam artian secara knowledge, secara mental lu tuh sudah legit ya untuk sebagai seorang produser gitu ya. Karena saingannya radio pada saat itu, dan juga waktu itu penyiar yang gue pegang juga penyiar yang emang kelas kakap lah. Waktu itu gue megang Melanie Ricardo yang sekarang sudah menjadi selebriti, dan Iksan Akbar yang sekarang sudah menjadi host di mana-mana. Gue megang itu mereka dua. Dan di situ gue belajar banyak kan. Oh ternyata begini cara handle orang. Ternyata begini cara handle talent. Oh ternyata begini ketika penyiar lu lebih pintar dari lu. Gitu, di situ gue belajar banyak. Sampai akhir proses belajar itu kurang lebih 3 tahunan. Jenjang karir gue stuck. Karena di atas gue kalau gue mau naik, jadi habis dari produser kan ada asisten program director, habis itu program director kan. Aspidi sama PD-nya, Aspidinya sahabat gue Tio yang gue ceritakan juga di sini. Oke, Tionya Titas. Gitu ya. Habis itu ya karena nggak ada yang cabut, jadi nggak ada yang, gue nggak bisa naik gitu. Sedangkan gue udah lagi ngerasa gue jengah gitu, karena gue waktu itu udah mulai double job. Gue udah megang program TV waktu itu. Oh apaan? Waktu itu gue gabung di tim penulisnya Panji Pragiwaksono. Provokatif, proaktif di Metro TV. Anjir. Jadi ketika pagi gue jadi produser di Trax. Sore menjelang malamnya gue jadi scriptwriter di sana. Karena tayangan live-nya kan Metro TV kan 9:30 kan live. Dia dulu ada program 1 jam. Kenapa lu menghadapi quarter life crisis ya dengan kapasitas seperti lu, harusnya krisis nggak ada masalah kali. Jadi ketika gue sudah ngerasa gue, karena uang kan gue nyari sisi apa side joban, uang udah ada. Gue tuh punya mimpi, gue pengen punya usaha sendiri. Gue pengen menjadi pengusaha. Nggak tahu lah, hayalan gue tuh selalu ngebawa gue ke situ kan. Pengen punya usaha sendiri. Akhirnya dengan tabungan itu, dan gue di Trax juga di radio gue nggak bisa naik juga gitu. Gue udah ngapain lagi ya, semua udah gue udah ngerasa cukup gitu, ngerasa puas. Ya cabut aja dengan modal tabungan gue. Waktu itu pun tabungan gue puterin lagi. Jadi untuk diputerin, untuk dibisnisin sama teman gue. MLM? Enggak. Apaan? Ada bisnis di grey area begitulah waktu itu. Oke. Jadi gue cuma naruh duit, gue dapat passive income gitu. Jadi misalnya gue naruh sekian puluh juta, gue dapat 10%-nya. Oh, menarik. Menarik kan? Masih ada gak grey area? Gak ada. Gitu. Oke. Bermodalkan itu, resign sudah ditaruh, gue minta lagi duit gue balik, duit gue dibawa lari orang. Oke. Hilang, terus udah nggak ada pekerjaan, duit nggak ada, ngapain gue? Akhirnya dengan modal seadanya, dengan sisa-sisa, gue jualan bakso. Oke, gue sempat notice nih, lu jualan bakso, gue sempat notice. Terus? Gue jualan bakso karena waktu itu ya gue mikir aja apa yang bisa gue jadi ini ya. Akhirnya gue kerja sama dengan tukang bakso legendaris di dekat rumah gue waktu itu, dan kebetulan beliau mau gitu ya. Jadi gue beli bumbu, beli bakso gitu gue jual. Ibaratnya gue jadi reseller lah kalau sekarang. Gue numpang minjem gerobak nyokap gue.
Kebetulan di daerah Ciledug ada rusunami begitu sih. Di dalamnya nyokap gue ada di situ, gue numpang. Nyokap gue jualan nasi rames gitu-gitulah, buat nambah-nambah. Gue numpang di gerobaknya, numpang jualan bakso. Terus ya udah di titik itu gue mengisolasi diri gue. Oh, oke. Jadi setelah gue udah resign dari pekerjaan, TV udah selesai. Entah bagaimana koneksi itu tiba-tiba terputus aja semua. Nggak tahu gimana. Tiba-tiba gue harus ada di sebuah kios kecil gitu ya. Di depan gue ada gerobak. Terus ada juga panci yang langsung yang tinggi gitu. Terus ada tumpukan bakso gitu. Ada sawi gitu. Terus gue lagi bikin sambal, lagi ngeblender. Terus gue lagi ngegodok tulang sapi untuk jadi kaldu gitu-gitu. Terus gue nungguin pembeli gue. Terus yang setiap hari pembeli gue cuma 1-2 orang. Oke. Penghasilan gue waktu itu gue anggap kecil ya, karena sebulan gue cuma punya 1 juta. Oke. Itu juga nggak bersih. Sedangkan waktu itu gue sudah karena dari kerja waktu itu kan gue sudah mulai sadar untuk misalnya ngambil asuransi gitu kan. Gue ada kewajiban gue ngebayarin asuransi nyokap gue. Iya. Jadi penghasilan waktu itu tuh ya udah cuman buat cukup ngebayar asuransi nyokap gue gitu. Anjir lu. Kalau gitu pertanyaan gue simpel sih. Lu pernah foya-foya gak sih? Kayaknya enggak deh. Kayak pernah mungkin ya. Enggak. Gue gak percaya sih kalau lu bilang pernah mungkin ya. Karena gini. Di umuran lu. Dengan gaji produser. Sorry gue gak bilang gaji produser. Kecil ya? Kecil. Tapi emang kecil saat itu. Tapi gak berasa kecil. Gak berasa. Lu berasa keren. Iya itu dia. Kayak anak agensi. Emang iya? Nggak tahu. Oh, iya. Silakan anak agensi kolom komentar tidak disediakan untuk Anda. Jadi lu udah mikirin asuransi nyokap itu gila bro. Gila itu. Masa sih? Yo, sekarang buat ini yang depan. Lu pernah mikirin asuransi nyokap gak? Lu pernah mikirin asuransi nyokap gak kapan? Asuransi gue dipikirin nyokap iya. Gitu ya? Lu gila, keren bro. Masa sih? Ya. Lu kenapa masih masa sih? Cancel aja ada bukunya keluar. Jangan dong. Gila. Udah dicetak. Enggak, maksudnya keren banget gitu. Enggak, lu scare itu sama ibu lu. Lu bertumbuh dengan sangat luar biasa. Terus mimpi-mimpi lu untuk jadi keren. Sekarang gue bilang lu keren lagi. Alhamdulillah kalau begitu. Lu gila sih. Lu mikirin asuransi nyokap tuh. Emang keren bro. Ya karena menurut gue, ya itu kan gue bilang ya, ketika gue sayang dengan seseorang, gue akan menunjukkannya dengan sikap gitu. Gue menunjukkannya dengan perbuatan. Gue bukan tipe yang gue akan meluk nyokap, bilang gue sayang gitu. Itu baru terjadi ketika gue menikah. Oke, gue baru nunjukin sayang itu dengan bentuk pelukan, dengan bentuk cium gitu. Itu karena gue belajar dari Anka kan. Karena Anka ke orang tuanya begitu, ke mertua gue. Lu ketemu Anka di mana berarti? Di Trax, di radio. Waktu usaha bakso itu udah sama Anka? Sudah sama Anka. Pacaran. Anka gimana? Tahu pacarnya tukang bakso? Apakah dia langsung bikin FTV? Gak tahu ya. Mungkin iya tanpa sepengetahuan gue. Apa mungkin Playboy kabel? Aduh. Kan reality show gitu kan. Enggak, maksud gue kan ada, sorry ya, bukan ngecilin profesi tukang tanda kutip. Kan suka ada pride tertentu yang iya kan? Iya. Kalau gue sih nggak ada masalah ya, gue teman sama siapa aja. Kalaupun pacar gue harus kerjanya apa juga, gue nggak masalah itu. Anka gimana? Anka waktu itu ya dia tahu kondisi gue, kondisi gue nggak ada uang gitu ya, dan cuma jalan ini yang harus gue lakukan. Terus waktu itu pun kalau dibilang kenapa nggak apply lagi sih ke radio gitu kan? Menarik tuh. Jangankan ke radio, ke tempat lain pun gue sudah apply. Banyak CV yang gue kirim tuh. Kalau zaman dulu apa ya, kita saking ini kan pakai apa ya, Job Street atau apa yang gitu-gitu kan. Kan banyak tuh di Pampang. Gue apply semuanya yang kira-kira bisa kaitannya dengan background pendidikan gue ya. Tapi lu kan pernah punya masa di Trax, pernah punya ngerjain Mas Panji punya acara, itu kan gila. Masa nggak ada yang ini ngegigit satupun? Nggak ada. Titik balik lu kapan berarti? Ya di saat itu gue sadar kalau gue sombong. Gak ngerti gue. Jadi kan ketika lu sudah, yang gue bilang tadi, gue ngerasanya ketika gue tuh ngerasa karir gue tuh pada saat itu
sebagai orang di belakang layar lagi ngerasa di puncak-puncaknya karena selain di Trax itu gue megang 3 program. Jadi produser tuh nggak cuma 1 program kan. Jadi gue program prime time dari Senin sampai Jumat. Habis itu gue program lagi 1 special show itu seminggu sekali. Itu biasanya di jam 8 malam sampai jam 10 malam. Habis itu ada program weekend. Jadi gue harus bikin skripnya, tapping. Emang boleh produser pagi megang weekend? Ya kalau memang diperintahkannya begitu mau gimana? Oh gitu ya, oke. Gitu. Karena dia ngerasa karena mungkin waktu itu PD gue, bos gue waktu itu ngerasa ya konten weekend kan harus tetap di boost ya kan, kalau di radio weekend suka nggak diperhatiin kan. Iya. Gitu. Waktu itu weekend pun harus terus diperhatiin gitu dan waktu itu ya dari sisi knowledge gue pahami kalau skrip gue mungkin yang bisa ngalahin adalah para mentor-mentor gue dulu. Tapi yang di bawah gue kita bisa bersaing lah gitu. Dan gue bisa menang kan? Dan gue bisa menang gitu. Karena dari sisi itu, kan selain itu gue megang yang TV tadi, provokatif proaktif. Sama satu itu gue ada momennya lagi ketika Kompas TV launching stand up comedy Indonesia. Yang pertama. Season pertama. Zaman-zamannya dulu ada Ernest, ada Rian Adriandi, terus ada siapa lagi gue lupa. Banyak tuh, ada G Pamungkas gitu-gitulah. Nah waktu itu kan sudah ada pemenangnya tuh stand up comedy Indonesia. Panji nelfon lagi. Panji ini pintu rezeki gue ternyata ya. Dia nelfon lagi. Kompas TV lagi nyari scriptwriter tuh. Gue pas ditanya gitu gue kepikirannya nama lu. Terus ada yang nelfon gini. Lu mau kan? Mau aja ya? Kayak gitu. Iya mau. Gue bikin sitcom. Karena di sitcom itu yang main-main tuh Panji bareng Raditya Dika kalau gak salah ya. Ada gak ya Radit? Lupa gue. Kayaknya ada deh dia. Kalau lu ragu mungkin Radit lagi sama Jani. beda acara. Sorry. Iya. Terus gitu ada. Karena kan ya sama Radit kebetulan udah kenal juga di provokatif proaktif kan waktu itu. Terus sama Ernest. Terus ya banyak yang tadi gue sebutin. Gue bikinin sitcom untuk para komika. Sedangkan gue nggak punya background nulis skrip. Wow. Dan salah satu ya dibilang ujung tombak komika paling besar mempercayakan skripnya ke lu. Iya kali. Lebih terutama kayaknya Kompas TV-nya kali ya. Orang talent karena waktu itu Kompas kan tadi Panji yang bilang. Iya, dia ngerekomendasiin gua. Iya, makanya itu kan Panji yang. Iya, nggak tahu tuh kenapa tuh orang. Gue udah lama nggak ngobrol sama dia sejujurnya. Gila sih. Gitu dia yang 2 kali gitu. Jadi waktu provokatif. Gila, keren loh. Terus habis itu Indonesia tadinya tuh program Ramadan ya. Indonesia harus berbuka namanya IHB. Jadi tuh program tuh jam 5-an kalau nggak salah menjelang berbuka puasa. Stripping. Jadi gue masuk di tengah-tengah season karena Kompas TV ngerasa ini boleh nggak ya diomongin kayak gini ya? Udah acaranya udah nggak ada juga kali ya. Kayak ngerasa nggak kurang puas lah dengan gaya penulisan bukan Kompas TV-nya sih, komikanya. Gitu, apalagi Panji terutama. Ya. Dia ngerasa puas karena skripnya waktu itu ya lame aja. Sitcomnya nggak berasa. Akhirnya karena berbekal pengalaman gue pernah jadi penulis dia di provokatif waktu itu, dia ngajakin gue lagi. Terus gue dijelasin kayak gimana, kayak gue nanya kan prosedur gimana, terus gue dikasih email karakternya. Waktu itu ada 8 karakter atau berapa gitu, kan banyak komikanya kan, tapi setnya cuma 3. Nah itu bercerita tentang kehidupan penyiar radio, terus nongkrong di kafe, habis di kafe ada yang perkantoran gitu. Jadi ini ada perkantoran, nih ada radio, tapi ketemunya ntar di kafe di tengah-tengah. Oke, friends lah ya. Iya kayak gitu-gitu. Ketemu di situ ya. Terus. Yaudah gue bikin skrip itu stripping, gue masuk di tengah season. Kurang lebih ada berapa 20 episode gue pegang. Itu di momen gue lagi kerja juga di Trax. Gue bilang sama bos gue boleh nggak kerja di TV? Dia bilang asal bukan radio nggak masalah. Karena gue kerja, asal tanggung jawab juga ini. Gue dengan 3 program, terus gue megang stripping. Waktu itu deg-degan juga kan, akhirnya skripnya kayak gimana sih? Kayak gini, akhirnya gue belajar skripnya. Terus gue mungkin cara bikin skrip kayak gimana ya gitu. Nyari software bajakannya, pakai Final Draft. Gue belajar kayak gitu. Oh begini caranya, YouTubean aja gitu. Googling caranya gimana, terus nyoba. Udah jalan, pada suka. Ada satu momen yang gue gak bisa hadir karena kan pekerjaan gue di Trax. Datang-datang gue udah selesai gitu. Panji tuh bilang, skrip lu anjing banget dibilang. Tapi gue gak tahu ngomongin apa gitu. Skrip gue yang mana? Ini skrip lu yang ini nih, anjing banget. Jadi waktu itu gimana tulisan? Ada di komika-komika itu ada plot-plotnya kan, pembagian lu ada di mana, lu ada di mana. Nah Panji itu bagian di stasiun radionya.
Dia jadi penyiar radio, terus ada Rian Adriani sebagai anak yang punya radio sama Radit terus siapa sama. Pokoknya di situ situasionalnya. Oke. Nah, tim itu tim one take oke. Oh, oke. Tim one take oke. Gitu. Di saat itu mereka nggak bisa one take oke. Karena dengan joke yang gue bikin. Jadi ketika ngomong orang yang harus diajak, yang harus misalnya dicengin gitu ya, dikasih dilempar itu tuh mukanya emang nggak ketawa dia tapi nahan. Jadi ngundang ketawa lagi. Jokesnya apa lu masih inget nggak? Apa ya? Lupa gue. Tapi kalau cari di YouTube ada tuh kayaknya. Wow. Potongan-potongannya. Oh gila sih, keren loh. Gitu. Nah hasil itu balik lagi ngomongin quarter life crisis. Lu ngerasa sombong? Gue ngerasa sombong. Itu pun akhirnya gue ngomong juga sama Anka kan waktu itu. Gue jadi momennya gue introspeksi diri juga kan. Apa yang salah dengan diri gue ya? Ya ternyata gue sadar-sadar ya gue sombong gitu. Gue diem aja dibilang sombong. Apalagi gue sombong. Gitu kan. Jadi gue ngerasa gue sombong, akhirnya ya usaha dilakukan. Ya terus aja jadi pedagang bakso gitu. Jadi ketika gue udah nungguin yang beli gak ada. Terus karena nyokap juga ada kios di sebelahnya itu dia sewa, kebetulan beliau sewa untuk jadi toko kelontong untuk gas, untuk air galon. Jadi ketika ada pesanan air galon gitu ya sama gas, udah mas itu aja saya nganterin. Jadi gue naik ke lantai berapa, unit berapa. Gue naik, gue pakai troli gitu. Jadi gue bisa tahu tuh regulator gas kamar mana yang bermasalah, karetnya yang kendor yang mana, cara ngakalin supaya nggak bau gimana. Kamar yang ganti-ganti orangnya siapa? Itu enggak, itu belum. Belum. Itu belum. Okay. Takutnya gue nggak keluar. Betah karena rusak regulatornya. Oh, regulator. Sama kompor-kompornya. Bener. Jadi panas. Bener. Pohonnya gerah. Iya. Lu gerah nih. Langsung gitu. Komedi tengah malam. Kayak gitu. Wow. Pun iya. Di masa itu Anka masih siaran waktu itu. Jadi ketika dia selesai siaran itu kan dia siaran siang, selesai sore. Dari Sarina dia langsung naik Patas 44 ke arah Ciledug. Naik untuk datang terus nemenin gue. Di tempat bakso lu? Di tempat bakso gue. Sesering kali dia pesan sih. Pesan bakso mau pakai Indomie dong, terus gue yang masakin. Gue mikirin baksonya, terus dia bayar. Makasih ya gitu. Wow. Terus manis banget sih kalian berdua. Lagi nganter galon gitu. Ditemenin gue. Kita suka bercanda gitu, nganter galon gitu, mencet tombol-tombol lift gitu. Wow. Serius. Semanis itu. Wah gila sih, keren loh. Jadi nganter gitu. Gila. Terus akhirnya memutuskan yaudah yuk gitu, nikah. Ya itu ya, salah satu penilaian gue untuk oke, ini dia nih gitu. Maksudnya Anka tuh pernah ada di titik gue lagi punya banyak uang, dalam artian kan tadi gue banyak ya pekerjaan gue kan. Dapat gepokannya pun banyak gitu. Lu pacaran berapa lama sih? 4 tahun. Oke. Jalan 4 tahun. Ketika gue lagi banyak uang gitu, Anka pun pernah ngerasain gue lagi ada di titik itu gitu. Kita lagi nonton konser bareng terus sayang lihat deh ini yang wah nominalnya, gitu. Oke. Terus dia pernah ada titik gue lagi jadi pedagang bakso pun ada. Itulah yang membuat gue menjadi salah satu penilaian gue untuk kayaknya emang gue harus nikahnya sama dia deh. Oh, resepsi lu gimana waktu itu? Gue ceritain juga nih di buku ini nih. Di Bertumbuh Bermimpi. Waktu itu pernikahan jadi wacana untuk menikah itu sebenarnya awalnya bukan dari gua, tapi dari orang tua gua. Wow. Oke. Jadi entah bagaimana kan memang Anka tuh lovable ya. Jadi dia bisa entah bagaimana perempuan Aries tuh emang kalau dia satu punya keinginan tuh dia bisa dekat sama si orang tua pacar kan. Dan kebetulan nyokap gue sama-sama Aries. Nyokap gue Aries juga. Dan beda sehari. Jadi nyokap gue tanggal 23 Maret. Anka tuh tanggal 24. Beda sehari doang. Jadi entah bagaimana kehook kali ya. Terus ada satu obrolan yang gue lagi pergi bertiga gitu. Entah mengapa emang kayaknya orang tua gue memang mengajak gue pergi untuk ngomongin itu. Oh. Karena cuma bertiga. Sama Anka tuh bertiganya? Enggak. Jadi bokap nyokap gue. Oke. Di mobil waktu itu. Terus tiba-tiba aja nyokap gini. Waktu itu bulan Januari. Bulan Maret kan Anka ulang tahun. Gitu. Mama papa main ya ke rumahnya. Niatnya mau minta. Hah?
Gitu. Lu nggak ayam. Gue cuman kaget gitu kan. Apaan sih tiba-tiba ngajak ngobrol begini nih, ntar dulu dong. Gitu. Sayanya aja belum. Iya, saya aja masih belum gimana Anda gitu on fire sekali. Iya, ngebet banget kayaknya. Mana baca-bacaan emang gimana enggak gitu. Akhirnya ada dialog di situ dengan orang tua gue, dan sampai akhirnya gue bilang ke bokap nyokap gue kalau kasih Esa waktu, biarkan Esa mikir, Esa sholat dulu deh, gitu ya, gue sholat istikharah gitu ya. Nyari itu gimana sih caranya sholat istikharah gitu. Oh begini caranya. Akhirnya sholat, entah bagaimana ya, akhirnya makin bulat. Tapi waktu itu gue ngomong ke bokap nyokap kalau nanti tanggal 24 jangan mama papa yang kesana datang. duluan. Sana. Biarin Esa dulu boleh nggak? Oh emang kamu mau gimana? Mau ngasih surprise? Manis. Gitu. Itu waktu itu si dari baksonya udah mulai ada peningkatan. Jadi transisi dari quarter life crisis, Anka nemenin gue segala macam, akhirnya sampai ya momennya lu berserah diri lah sama sang pencipta gitu. Gue berserah diri ke Allah gitu ya. Di sela-sela gue nggak ada yang beli ya, gue ke musola gitu ya, sholat apa gitu, berusaha lah untuk mendekatkan diri gitu ya. Karena kan lu lagi susah hidup lu gitu ya. Terus akhirnya ada titik terang ketika lamaran kerja gue ada yang manggil gitu ya. Terus di momen itu di kamar waktu itu gue ditelepon sama HR-nya, dibilang gue diterima, gajinya sekian. Walaupun itu menurut gue kecil dibanding penghasilan gue yang dulu gitu ya. Tapi itu membuat gue jadi kepercayaan diri gue perlahan mulai naik lagi. Itu lo kerja di mana? Kerja di S-Hardware. Anjir serius lu? Yang di head office-nya, headquarter-nya di Puri, kawan lama gitu ya. Gue kerja retail. Oke, lu jadi? Gue jadi activation. Jadi gue maintaining event-event toko-tokonya S-Hardware di seluruh daerah di Indonesia. Karena udah lumayan waktu itu hari terakhir gue meresmikan store yang ke-100 di Surabaya Landmark. Jadi gue nggak konsepin acara gitu-gitulah. Tapi gue one man show. Iya, mau gimana lagi? Gitu kan. Abis itu lu mulai tumbuh untuk percaya diri lagi. Mulai punya penghasilan lagi, mulai pede lagi. Bahkan waktu itu ketika itu udah selesai pun gue nangis kejer. Apanya yang selesai? Karena akhirnya gue kerja lagi. Oh. Karena kan penghasilan lu waktu jadi pedagang bakso, alhamdulillah ya Allah kasih kesempatan gue cuma 6 bulan kali ya kasih pelajarannya, dan itu nggak lama, terasanya nggak lama, tapi itu serasa neraka aja kayaknya tuh, menyakitkan banget gitu. Kalau Anka pada saat itu mungkin pergi, gue gila kali ya. Gue momen gue desperate tuh gitu, gue suka ngecekin rekening BCA gue, berharap ada yang salah kirim. Serius lu? Iya, karena kan gue punya tanggung jawab yang harus dibayarkan kan. Lu nggak bisa jalan, lu nggak bisa jalan lagi, malam mingguan tuh lu nggak bisa jalan, lu nggak bisa kemana-mana, mau makan enak nggak bisa. Jadi kalau mau nonton kita harus pakai Indo XX1 dulu. Maaf ya kalau nonton bajakan ya nggak mampu. Dulu Netflix belum ada. Iya. Nonton bajakan gitu di rumah gitu pakai laptop. Karena gue harus bayar internet juga di rumah. Karena tagihan internet juga. Berarti tanggung jawab lo apa tuh? Bayar internet rumah, asuransi nyokap, terus ya asuransi gue juga ada asuransi juga kan waktu itu. Pulsa. Pasti. Sewa waktu itu kan nebeng ya. Nyokap gue bilang nanti bayarnya nanti aja kalau udah banyak yang beli. Pas lo S-Hardware itu, bakso lo masih ada? Udah nggak ada. Oke. Jadi gue fokus di situ. Gue fokus itu karena kan kerjanya kan daily kan, Senin sampai Jumat. Jadi ketika gue tutup telepon, gue nangis. Ternyata nyokap gue ngedengerin gue dari balik pintu. Oh, manis banget. Nyokap gue, aduh sedih gue kalau ngomongin nyokap. Nyokap gue buka pintu. Nyokap gue langsung peluk gue, terus gue bilang, nyokap gue bilang, alhamdulillah, mama setiap malam mama selalu doain kamu. Gitu. Gue segitu seneng ya waktu itu karena lu bayangin aja gitu, lulusan London School, IP gue nggak kecil loh, 3, berapa ya? 3,3 atau 3,2 gitu. Itu tinggi lah. Tinggi. Terus gue punya pengalaman gitu-gitu, tapi nggak ada yang mau gitu ya. Di situ gue sadar kalau pekerjaan itu adalah sebuah rezeki yang itu hak prerogatif Allah Tuhan yang Maha Esa yang punya. Kalau memang waktunya belum. Setuju. Kalau emang jalan lu nggak ke situ, gue nggak mau ngasih lu gitu, nggak mau. Gitu, jadi gue nangis, gue kerja, gue belajar dunia lain, bukan dunia lain, maksudnya kan lu udah lama di radio, gitu. Akhirnya lu retail, lu bertemu dengan orang-orang baru, mindset baru,
belajar hal baru dari nol. Lo adaptasinya berapa lama? Mungkin sebulan kali ya. Wah gila. Dari S-Hardware lu sebulan adaptasi dan lain-lain lu jadi andalan. Lu naik pangkat nggak, sempat naik pangkat nggak di S-Hardware? Enggak. Karena gue juga gak nyampe setahun kan, 11 bulanan gitu. Abis itu kemana? Ke radio lagi. Abis itu nikah? Abis radio nikah. Oh abis dari radio? Abis gue balik lagi ke radio, gue ngerasa rezeki gue cukup waktu itu. PD gue kembali gitu ya. Akhirnya gue memutuskan untuk menikah. Resepsi lu gimana sih? Resepsi gue... Karena kan buat yang nikah nih ya, yang paling ganjil sebenarnya adalah resepsi kan. Resepsi, biaya terutama kan. Iya, setuju. Nikah gua itu di sebuah restoran di daerah BSD outdoor, namanya Remaja Kuring, di daerah BSD gitu, mungkin ada yang tahu ya. Jadi gua nikah outdoor di situ karena memang cita-citanya pengen nikah outdoor. Ngebayang-bayang gitu kan pakai suit yang terus bisa mingle gitu kan. Terus apa ornamen-ornamen nuansanya bergabung dengan hijau-hijaunya gitu kan. Pinterest banget lah, Pinterest. Iya, lu spot di mana aja tuh tempat bagus banget waktu itu. Iya. Jadi dari sisi dekor juga lu nggak perlu dekor banyak. Iya. Ada hitung-hitungan ke situ juga. Sewanya waktu itu cuma 15 juta including makan untuk 100 porsi, murah banget. Murah banget. Jadi ya udah wedding di situ. Tapi yang menarik adalah nikahannya waktu itu undangan niatnya cuman 500 apa, tapi kayaknya yang datang 2000 orang kayaknya deh. Karena nyokap gue motokopi undangan. Apa yang lu pelajari dari resepsi? Sebuah obsesi. Maksud lu? Kita tuh ketika mempersiapkan resepsi itu tuh banyak sekali obsesinya. Obsesi dari, mungkin gak dari yang nikah. Oke. Tapi obsesi dari, mungkin dari orang tuanya. Oke. Mungkin dari om tantenya. Kayak acara orang tua memang ya itu iya. ya. Oke. Kita kan begitu ya. Mungkin ada yang enggak, ada keluarga yang enggak. Bukan berarti ini hal yang buruk ya. Tapi kan itu juga menjadi pressure. Ya. Waktu itu ketika gue memutuskan untuk melamar Anka, gue juga gak punya duit untuk nikah. Jadi yang gue bilang tadi, balik lagi nih alur flashbacknya nih. Ketika gue memutuskan untuk menikah, kan gue mau melamar Anka tuh. Ya. Nah di tanggal ulang tahun itu gue melamar dia. Gitu. Udah melamar, gue melamar dia di tanggal 24 Maret. Itu gue ceritain juga nih di sini. Gue ceritain juga di podcast, di videonya YouTube Obrolan Babi Bu. Nah, habis dari gue melamar, gue punya waktu sampai Desember. Dari Maret sampai Desember apa yang harus gue lakukan? Gue sepakatin sama Anka apa yang harus kita lakukan. Gitu, gue jujur-jujuran, uang kita cuma punya segini. Tapi kita punya mimpi, kita pengen nikahnya yang seru gitu ya. Keluarga bisa kumpul, teman-teman bisa berkumpul. Uang nggak ada. Akhirnya waktu itu gue punya sebuah ide. Aku punya tabungan segini. Kamu punya tabungan segini. Budgetnya segini. Udah ratusan waktu itu. Menurut gue itu besar banget ya. Mungkin bagi sebagian orang enggak. Tapi menurut gue besar banget. Gimana caranya ya? Kita pengen supaya kitanya seneng. Orang tua kita seneng terutama ya. Keluarga semuanya, teman happy semua. Apa yang harus kita lakukan ya? Di saat itu gue karena memang sudah menjalankan praktek yang namanya sedekah. Walaupun sholat jarang-jarang gitu ya. Oke. Akhirnya gue memiliki kesepakatan sama Anka, yuk kita setengahin setengah dari uang tabungan kita untuk kita sedekahin. Wow. Kamu mau nggak? Oke. Setengah, ya pasti kan akan begitu kan. Iya. Kenapa harus setengah? Oke. Ya karena perintahnya begitu. Jadi kenapa gue bisa dapat ilmu itu? Karena ketika gue lagi jadi pedagang bakso kan gue bilang gue ke musola. Iya. Gue baca bukunya Ustadz Yusuf Mansur. Menarik. Itu proses pendekatan diri gue tuh dari situ. Iya, Ternyata benar apa yang gue lakukan, terus gimana belajar sedekah lah intinya. Akhirnya disedekahin setengahnya. Entah bagaimana rezeki itu datang dengan sendirinya. Karena lu berbisnis dengan Tuhan ya. Iya. Keren. Gak gitu. pernah rugi tuh kalau bisnis sama Tuhan. Menarik. Jadi gue waktu itu modalnya cuman faith aja udah, percaya aja. Iya. Nekat aja udah. Jadi selang dari situ entah tiba-tiba di radio waktu itu jabatan gue naik sampai 1, 2. Sampai nikah tuh 2 kali. Naik jabatan 2 kali. Gue dapat side job lagi. Gue jadi scriptwriter untuk olahraga downhill. Jadi gue ke daerah-daerah. Dapatnya banyak, lumayan masuk. Anka waktu itu juga nge-MC-an lagi kenceng. Belum eranya sosial media kayak sekarang. Uang tiba-tiba berkumpul. Tiba-tiba ada keluarga dari mana ngasih, nyumbang apa.
akhirnya pernikahan itu terselenggara Sesuai. Nikah di tanggal 27 Desember, di saat bulan Desember kan identik dengan hujan ya. Ya. Itu panas luar biasa. Bener-bener garden cocok Party. banget. Gitu. Cocok banget. Nih Arya sama Pangki ada ya di lokasi ya. Gitu. Ada videonya gue ada kok di Gila. YouTube. Yuk kita saksikan dulu. Oh enggak ya? Enggak. Tapi emang gitu ya, kalau misalnya lu udah berserah ya, gua nggak melihat ada kepasrahan sih di situ. Gue melihat ada keberserahan gitu. Lu udah beraksi, ya udah gimana Anda lah, Iya. Tuhan gitu. Itu gue ceritain di Bertumbuh Bermimpi nih, ada chapter yang emang gue khusus nih. Pas banget nih. Sedekah biar berkah. Sedekah biar berkah. Oke. Di sini gue ngeceritain 3 momentum hidup gue yang itu yang membuat gue semakin yakin dengan kekuatan sedekah. Oke. Gue mau nikah, terus Lahiran? lahiran, Ya. mau punya anak, Kion alhamdulillah, sama gue pengen punya rumah. Ketiganya gue menggunakan formula yang sama. Gitu. Jadi sudah terbukti ya gitu, kalau kita memberi kita tidak kurang malah nambah. Walaupun bentuknya mungkin aja macam-macam. Iya. Bentuknya pekerjaan, mungkin bentuknya pertolongan, perlindungan, kesehatan gitu. Iya. Tapi pada saat itu kan bentuk pertolongan yang paling besar yang diharapkan adalah jam sostek. Bukan. Anda kan anak lama ya. Sorry. Kan udah ganti BPJS sekarang. Kenapa jadi jam sostek? Sorry. Kurang lebih begitu. Oke. Jaminannya justru yang menarik dari Esa, dia nggak punya tameng apa-apa selain tamengnya Tuhan gitu. Iya kali ya. Perlindungan langsung dari yang punya dunia. Yang punya hidup. Gila, keren banget. Terus kata lu di buku, nikah itu jebakan. Maksudnya apaan tuh? Nikah kan ketika pacaran nih kan, tujuan lu kan kalau memang lu ketemu dengan orang yang serius ya, dengan pasangan lu yang dengan pacar lu udah pacaran nih, kayaknya dia nih gitu kan. Lu kan pasti ya udah deh, gue mau kemana lagi sih gitu. Kayaknya dia, ya udah ya, ketika gue bilang itu, ketika gue melamar dia dengan boneka Connie itu, gue membawakan cincin dengan dinner segala macem lah. Ya itu kan indah semua ya. Proses gue dari melamar, terus persiapan, berhasil resepsi berjalan dengan lancar, yang haram jadi halal gitu kan. Mulai dengan lembaran baru, kehidupan baru. Ternyata menikah itu adalah hal yang berat ya. Berat? Maksud lu gimana? Makanya gue bilang nikah itu jebakan. Sesimpel yang tadinya lu bisa nongkrong sama temen lu, lu jadi gak bisa. Ada tanggung jawab yang gak bisa cuy. Bini gue udah nunggu di rumah. Kalau menurut gue sebagai orang yang hobi di rumah, itu bukan sesuatu yang berat. Buat gue, ada lagi yang lebih berat? Ada lagi. Contoh. Contohnya adalah hidup numpang misalnya. Karena gue hidup numpang kan. Ketika menikah tuh gue 4 tahun, seminggu di rumah mertua, seminggu di rumah orang tua, seminggu di rumah orang tua. Oke, itu berat. Wow. Karena kan Anka anak tunggal. Oke. Jadi kalau Anka lagi nggak di rumah kan tinggal orang tuanya aja berdua. Dan gue juga kepikiran dengan mertua gue kan. Kasian juga. Masuk akal sih, karena dari awal emang lu segitunya sama orang tua kan. Iya. Gitu. Jadinya berpindah-pindah sampai Kion pun lahir, masih berpindah-pindah tuh. Jadi hari Minggu malam tuh udah packing tuh, koper 2, 3 gitu, terus stroller Kion, mainan Kion, apalah segala macem. Pokoknya di belakang mobil tuh penuh aja. Pindah lagi baju MC-nya Anka. Dari situ pindah lagi seminggu. Tapi lu menanggapi itu santai dong? Santai, karena waktu itu kan lagi nyicil rumah. Karena lu udah punya target lain ya? Punya target lain. Jadi gue sepakat sama Anka, kita harus bersabar karena kita mau punya rumah gitu. Yang rumah itu pun gue ceritakan di sini. Karena sedekah. Jadinya ya begitu. Tapi dengan adanya Kion gitu ya, lu berarti punya anak di pernikahan umur? Gua nikah tuh umur 27. Pokoknya gue nikah tanggal 27 Desember 2015. Kion lahir 1 November 2016. Oke, hampir setahun ya? Ya, jadi
Jadi Anka hamil tuh bulan Februari atau Maret gitu. Oke, itu kan berarti termasuk cepat. Cepet. Itu termasuk cepat. Apakah punya anak secepat itu semenyenangkan itu atau gimana? Karena kan kadang-kadang nih ya namanya juga tante-tante gitu atau om-om. Gue tuh suka ditanyain, gue nikah udah 3 tahun. Gue tuh pernah bikin, ibu gue lagi ngundang teman-temannya. Terus salah satu tante nanya, udah punya momongan belum? Belum tante. Kapan? Tante tolong tanyain Tuhan, nanti kalau udah tahu kasih tahu saya biar saya siap-siap. Gitu ya. Loh, ngejawabnya bener dong. Bener Dor. Bener Dor. Iya kan? Iya. Mana gue tahu? Makanya. Iya kan? Gak ada yang tahu. Semuanya diam gitu. Loh, gue langsung dibilang ini, Mas jangan ketus-ketus. Gue gak ketus, gue gak maksud ketus. Iya, gak maksud ketus, benar. Tolong tanya jadi bisa siap-siap. Iya, bisa siap-siap. Nah, kayaknya tuh jadi esensial banget gitu. Atau jangan-jangan itu cuma basa-basi, gue gak tahu tujuannya apa. Tapi apakah punya anak secepat itu semenyenangkan itu? Ketika di pertumbuhan lo? Menyenangkan. Oke. Tapi di sisi yang lain ternyata melelahkan ya gitu. Karena di sini lu bilang mengurus anak itu nggak mudah. Nggak mudah. Jadi jangan berikan beban besar itu hanya di pundak seorang ibu saja. Bapak juga harus ambil bagian. Iya. Kayaknya nasihat itu tidak berlaku buat lu ya. Karena lu udah menjadi bagian dari sebuah keluarga dari lu muda. Tadi lu ceritain seperti itu. Iya, tapi kan juga sadarnya kan lu kerja ya. Ketika Kion lahir itu gue lagi kerja gitu. Pergi pagi, pulang malam gitu-gitulah. Begitu terus. Ada momen gue nggak ketemu juga sama Anka karena beda pekerjaan, beda radio kan. Ada momen-momen yang ketemu tuh cuman paling sejam di malam hari. Gitu jadinya ya balik lagi tadi kenapa nikah itu jebakan karena lu langsung berpikir rasional gitu. Lu kebutuhannya apa deh sekarang, nyari duit aja deh, nyari duit deh udah. Tagihan apa, bayar rumah, vaksin anak, popok, susu anak. Untung masih numpang, jadi nggak. Tapi sesekali ngasih, paling buat patungan bayar makan sama listrik. Oke. Jadi bebannya waktu itu ya beban tanggung jawab gitu. Lebih tanggung jawab karena gua ada 2 nyawa sekarang yang harus gua. Wow. 2 nyawa dan seringkali gua masih juga ke keluarga gua kan, ke orang tua gua gitu. Ya generasi sandwich lah gua. Punya keluarga sendiri, mikirin itu tapi mikirin keluarga juga yang lain. Di saat kelelahan lo itu apakah ada masalah komunikasi? Karena kan biasanya masalah komunikasi yang paling sering terjadi di hubungan gitu. Iya. Ada masalah komunikasi. Ketika mulai punya anak gitu ya, dari prosesnya panjang itu. Oke. Di situ ya karena gue bilang tadi ketika kenapa jebakannya ya lu fokus dengan hal yang lain, lu fokus dengan hal-hal yang nggak bisa deh ngomongin masalah cinta deh. Lu cinta, iya gue cinta gitu, cuman ya udah nggak sih, udah tinggal satu atap, ya udahlah mau gimana, jumbalitan segala macam, udah terus ketemu juga sebentar, ngobrol juga paling weekend, cuman ngangon Kion jalan, situ ya udah gitu. Di kedataran itu ada pikiran buat selingkuh nggak kalian berdua? Wah, gua nggak nyangka lu nanya ke sini. Karena kan datar nih, ya kan si Anka ketemu orang banyak, lu ketemu orang banyak, dan sekali lagi ya. Buat gue pribadi, Anka itu orang yang charming, dia orang yang keren, gitu. Masih dari SMP tuh ya gue ngeliat Esa ya begitu gitu, masih wujudnya gitu. Waktu dia bilang, yuk gue terpapar Esa jualan bakso kayak anjir keren punya usaha, gitu gue mikirnya. Oh gitu ya? Iya karena lu keren. Terus Anka juga orang yang charming gitu. Kalian sama-sama menarik. Saat kondisi udah lagi datar seperti itu, apakah ada pikiran untuk selingkuh? Karena pasti ada yang mepet ke lu, ada yang mepet ke Anka. Ada. Yakin gue? Ada. Oke, 500.000 rupiah untuk Danang. Karena gue yakin karena kalian orang yang menyenangkan. Iya. Jadi pada saat itu memang, ini gue pernah ngomongin live, ini gue nggak pernah ngomongin begini nih. Mau diomongin nggak? Ini gue ceritain di buku ini sih. Oke. Jadi memang permintaan untuk ketika mau mulai obrolan babi bu tuh banyak sekali. Dari yang dengerin ya, dari yang nonton, dari yang dengerin, bahas tentang selingkuh. Bahas dari menurut Baba dan Bibu gimana tentang selingkuh. Sampai detik ini kali ya, terakhir Babi Bu ngetek, kami nggak pernah ngebahas soal selingkuh karena itu menjadi hal yang amat sangat menyakitkan untuk kami berdua. Wow. Oke.
saking menyakitkannya sampai gue nggak mau bahas itu. Oke. Itu sudah kejadian, sudah kita sadari itu adalah sebuah jalan yang emang nggak baik untuk kita gitu ya, sebagai pasangan pun sebagai orang tuanya Kion gitu ya. Banyak hal waktu itu. Tapi memang saat itu kondisinya memang jalan itu aja deh udah. Gak gampang buat orang ya udahkan itu semua. Bagaimana kalian mengikhlaskan hal yang sudah terjadi? Itu kan sesakit itu kalian berdua. Prosesnya lama. Mengikhlaskan itu prosesnya lama. Proses untuk healing. Proses untuk marah. Percaya lagi. Untuk berusaha untuk cinta lagi. Oke, menarik. Proses untuk ngobrol lagi. Itu tuh menyakitkan banget sih. Apalagi ya pembawaan orang kan beda-beda ya. Kalau gue waktu itu larinya ke amarah. Itu sampai nggak detik ini sih mudah-mudahan ya. Sampai mungkin kemarin kali ya, gue masih ngerasain amarah itu masih ada gitu. Nggak gampang ternyata. Kami sudah ke psikolog pernikahan waktu itu. Kami sudah meditasi apa segala macam. Kami banyak jalan liburan gitu. Tapi memang luka itu untuk sembuh itu memang lama. Ya. Dan babi ibu itu hadir ya karena kami berdua sepakat. Hal yang kami sadari adalah yang memicu ini semua adalah kami nggak komunikasi gitu. Nggak pernah ada sesi untuk sekedar ngobrol sejam 2 jam. Sepenting itu ya komunikasi ya jadinya buat kalian. Ternyata ya. Di situ kan juga nggak cuma ngomongin komunikasi ya. Selama itu juga kan kebutuhan sebagai suami dan istri dalam hal ini seks kan juga tidak terpenuhi. Oke. Lama gue tidak menyentuh Anka. Iya. Hampir lama lah, nanti gue ceritain di sini. Ada di buku ya? Ada di buku. Tapi kalau lu bilang ikhlas, lu juga masih dalam proses sekarang, gue makin percaya waktu itu tidak menyembuhkan sih. Tapi keinginan untuk sembuh lah yang menyembuhkan. Setuju. Setuju ya? Setuju. Menarik. Kalau lu nggak berusaha, iya. Lu nggak nyari caranya gimana lu untuk sembuh gitu ya, ya nggak akan bisa. Tapi itu yang membuat lo akhirnya bertumbuh dan terus bermimpi gak sih? Maksud gue mungkin ini jadi mimpi lo yang baru bahwa gue akan menjadi orang yang lebih legowo gitu. Kalau orang bikin salah ya sesimpel karena dia manusia. Dan lo terus bertumbuh menjadi pohon yang makin kuat akarnya segala macam. Apakah itu termasuk jadi mimpi lo sekarang? Ketika gue memulai obrolan babi ibu bareng Anka dan ketika gue memutuskan untuk menulis buku dan ya dengan yang sekarang nih kita lagi ada di sini gitu. Waktu itu memang ketika ada satu momen kita lagi berusaha dengan healing masing-masing. Tujuan gue cuma satu waktu itu. Gue punya mimpi. Gimana mimpi gue itu adalah mewujudkan mimpi orang lain. Gitu. Oke, ini menarik. Terus? Akhirnya waktu itu ya mimpinya apa gitu. Ya Anka waktu itu ya pengennya gue lebih banyak di rumah, lebih punya banyak waktu dengan Kion. Terus akhirnya ya kami menyepakati kalau jalannya harus begini, aku harus begini, kamu sepakat atau enggak? Sepakat, ya udah kita jalanin. Kalau dulu ketika momen yang gap komunikasi itu, gue meniti karir gue sendiri. Gue mencari spotlight gue sendiri, Anka mencari spotlightnya sendiri. Oke. Usahanya sendiri. Tapi ketika itu kejadian dan kembali kami berkomunikasi lagi, waktu itu gue punya kesepakatan kalau kita harus mimpinya bareng-bareng. Oke. Gitu. Mimpi lo apa berarti sekarang? Mimpi gue banyak lagi mimpi gue. Kalau gitu pertanyaannya gue ganti. Apa aja mimpi lu? Gue pengen menjadi orang yang bisa menjadi teman untuk berbagi kisah dan cerita sih. Oke. Gue nggak ada kepikiran apakah gue harus jadi orang terkenal
Itu pun sekarang gue masih bertanya-tanya. Haruskah gue jadi orang terkenal? Karena waktu itu niatnya bikin Babi Bu itu bukan untuk jadi terkenal. Oke. Tapi untuk gue ngobrol sama Anka biar lebih punya banyak waktu. Tapi di satu sisi kami concernnya adalah mungkin aja di luar sana ada suami istri atau pasangan yang sedang mengalami apa yang kami alami. Mungkin aja apa yang gua dan Anka lakukan, ngobrol terus ditaruh kamera gitu, terus kita ngobrol gitu. Kita bahas apa ya? Kita bahas ini ya, mungkin karena pengalaman dulu dia penyiar, gue produser, jadi kita ada proses diskusi kayak gitu. Tapi kan intinya kan ngobrol kan. Ngobrol apa aja gitu. Ditentuin temanya. Ngobrol gitu. Proses healing itu sebenarnya supaya gue lebih banyak ngobrol. Lebih tahu dia, lebih tahu sudut pandang dia. Dia pun sama. Gitu, walaupun ada momen-momennya jadi debat. Jadi debat, tapi kan wajar. Iya. Yang menarik adalah jadi penasaran sih gue sama keseluruhan bukunya Esa gitu, karena kalau ngelihat dari proses tumbuhnya Esa sampai sekarang gitu, dia sudah ada di tempat ini. Lu bayangin nggak, dari anak SMP ngeband, udah gitu suka break dance, abis itu dia kerja di radio, pernah ada di puncak karir. Bisnisnya grey sih. Bisnis grey. Habis itu jatuh. Masuk radio ke retail. Jualan bakso. Masuk ke S-Hardware. Masuk radio, lagi ke radio. Dari radio itu gua naik beberapa kali jabatan. Di saat teman-teman gua eliminasi. Kena pengurangan karyawan. Karena pengurangan karyawan, Esa-nya selamat karena kualitas, dan akhirnya kualitas itu yang ngebuktiin Esa bisa ada di sini, punya tim, punya rumah 2 biji. Jangan ngomong gitu. Punya ini peralatan mahal ini gitu. Karena ya ini kan nggak bisa di apa? Raih sama Esa yang dulu kan? Nggak bisa. Itu kenapa ya teman-teman, mungkin buku Esa Bertumbuh dan Bermimpi ini bisa jadi apa ya, salah satu obat juga buat lu yang ngerasa kok kayaknya gue kok kayak nggak kemana-mana gitu, karena Esa juga pernah ada di situ. Gue nggak kemana-mana. Karena logika bertumbuh itu kan berarti lu dari biji, lu menerobos 2 hal yang nggak mungkin sebagai seorang tunas, menerobos cangkang bijinya, yang kedua adalah menerobos dalamnya tanah. Buat kita kalau nanam mungkin cuma seujung jari gini nih, ngok segini. Tapi buat seorang tunas itu tuh nerobos tanah loh. Berat sampai akhirnya dia bisa ngeliat matahari. Mungkin sekarang Esa belum menjadi pohon juga gitu. Dia mungkin akan bertumbuh menjadi pohon jati atau gali asem yang kuat. Nanti gitu bersama-sama kalian. Jadi silakan dibeli Bertumbuh dan Bermimpinya Esa. Mana tahu bisa jadi teman untuk perjalanan kalian bertumbuh juga menembus gelapnya tanah mencari matahari. Terima kasih banyak. Pertanyaan terakhir dari gue. Apa? Ngewe pertama lu umur berapa? Aduh. Ini harus gue jawab gak sih? Jangan ya memicu keributan rumah tangga nih. Kalau gitu mana tahu itu ada di buku keduanya Esa Bertumbuh di bawah.